Niat berlibur di Pulau Dewata, ada sejumlah wisatawan domestik dan Pak Irfan, semangat, semangat, semangat. Dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi wisatawan. Oke, halo semuanya. Di video ini saya akan membahas salah satu isu terkini di Indonesia, yaitu banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali, sehingga BPBD menetapkan status siaga bencana. Untuk memahami kenapa peristiwa ini penting dibahas, kita perlu melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan pemberitaan, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga, yang pada akhirnya aktivitas masyarakat terganggu dan pemerintah juga menetapkan status siaga untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa banjir ini bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Banjir tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mempengaruhi kesehatan, ekonomi, serta rasa aman bagi warga. Bahkan di daerah seperti Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata, banjir dapat memberikan dampak luas bagi masyarakatnya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, peristiwa banjir ini bisa kita lihat melalui sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Jika dikaitkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penanganan banjir harus mengutamakan keselamatan dan martabat manusia, bantuan kepada korban, evakuasi yang cepat, serta kepedulian terhadap sesama merupakan bentuk nyata dari nilai kemanusiaan. Selain nilai kemanusiaan, ada nilai lain yang tidak kalah penting, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bencana alam adalah masalah bersama yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Semangat gotong royong antara pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kunci agar dampak bencana dapat diminimalkan. Dan juga tidak hanya soal kebersamaan, penanganan banjir juga harus mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena setiap warga terdampak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan secara adil. Selain itu juga, kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko bencana di masa depan. Nah, dari nilai-nilai tersebut muncullah pertanyaan penting. Bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi nyata dalam menghadapi persoalan seperti ini? Jika menurut saya, Pancasila dapat menjadi pedoman etis dalam penyusunan kebijakan publik, mulai dari tata ruang, pelestarian lingkungan, hingga mitigasi bencana. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pembangunan, tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menjaga keselamatan manusia dan juga alam. Nah, sebagai penutup, dari kasus banjir di Bali ini, kita bisa merefleksikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman. Jika nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan benar-benar diterapkan, maka penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini sebagai penugasan UAS mata kuliah Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan terima kasih kepada Mas Yofi sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Terima kasih.